Apakah kamu tahu, jika waktu dapat diputar kembali, satu hal yang ingin sekali dilakukan oleh iblis dan setan adalah menggagalkan kematian dan penyaliban Kristus. Karena melalui kematian dan penyaliban Kristus, maut dipermalukan dengan total. Di mana maut berpikir, ia dapat menahan Kristus di dalam kuasa kematian lebih lama. Tetapi oleh karena kuasa hidup dan kebangkitan, Kristus mengalahkan dan menginjak maut itu melalui kebangkitannya dan hidup kembali. Namun karena waktu tidak dapat diputar kembali, satu hal yang dapat dilakukan oleh iblis dan setan serta penyesat adalah memproduksi kebohongan, hoaks dan tipuan kepada dunia, dan memungkiri penyaliban Kristus dan mengatakan bahwa Yesus tidak tersalib. Karena iblis, setan, dan penyesat ingin menutupi rasa malunya, karena mereka telah dikalahkan oleh kuasa kehidupan Kristus, di mana penyaliban merupakan simbol kemenangan Tuhan yang mulia. Jika waktu dapat diputar kembali, satu hal yang iblis dan setan ingin lakukan adalah menggagalkan penyaliban dan kematian Kristus. Jika kita melihat dari sudut pandang teologis, penyaliban dan kematian Kristus adalah pusat dari rencana keselamatan Allah bagi manusia. Iblis dan setan tentu ingin menggagalkan rencana tersebut karena dengan penyaliban dan kebangkitannya, Kristus mengalahkan dosa dan kematian serta membuka jalan bagi keselamatan umat manusia. Jika waktu dapat diputar kembali, mereka mungkin akan melakukan segala cara untuk menghalangi penyaliban dan kebangkitan Yesus. Namun, Alkitab menunjukkan bahwa rencana Allah tidak dapat digagalkan. Segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna, termasuk pengkhianatan Yudas, penangkapan, dan penyaliban Yesus. Dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata, "Sudah selesai," yang menunjukkan bahwa misinya di dunia ini telah tercapai dengan sempurna. Kematian dan kebangkitannya menggenapi nubuat dan membuka jalan bagi umat manusia untuk kembali kepada Allah. Sebagai orang percaya, kita dapat mengambil penghiburan dari kenyataan bahwa rencana Allah selalu berjalan sesuai kehendaknya, meskipun ada usaha-usaha dari kuasa kegelapan untuk menggagalkannya. Apa yang seharusnya iblis lakukan untuk menggagalkan penyaliban Kristus dan kematiannya? Dari perspektif spekulatif, ada beberapa faktor yang mungkin bisa digunakan oleh iblis untuk menggagalkan penyaliban dan kematian Kristus. Namun, perlu diingat bahwa rencana Allah adalah mutlak dan tidak dapat digagalkan oleh apapun atau siapapun, termasuk iblis. Berikut adalah beberapa spekulasi tentang apa yang mungkin bisa dilakukan iblis. 1. Menghalangi pengkhianatan Yudas. Yudas Iskariot adalah murid yang mengkhianati Yesus dan menyerahkannya kepada para pemimpin agama Yahudi. Jika iblis berhasil mencegah Yudas dari melakukan pengkhianatan ini, penangkapan Yesus mungkin tidak terjadi. 2. Mempengaruhi para pemimpin agama. Iblis bisa mencoba mempengaruhi para pemimpin agama Yahudi untuk tidak melihat Yesus sebagai ancaman dan, dengan demikian, tidak merencanakan penangkapan dan penyalibannya. 3. Mencegah pengadilan. Iblis bisa berusaha untuk mencegah proses pengadilan Yesus, baik dengan mempengaruhi Pilatus agar segera membebaskan Yesus atau dengan mempengaruhi massa untuk tidak menuntut penyaliban. 4. Mengganggu pengkhotbah Yesus. Jika iblis berhasil membuat Yesus berhenti berkhotbah dan menarik diri dari publik, mungkin tidak akan ada alasan bagi para pemimpin agama untuk menangkap dan menyalibkannya. 5. Menghalangi rencana Allah sejak awal. Iblis bisa berusaha untuk menggagalkan rencana keselamatan Allah sejak awal dengan berbagai cara, termasuk menghalangi kelahiran Yesus atau mempengaruhi orang-orang kunci dalam sejarah keselamatan, seperti Maria dan Yusuf. Namun, semua ini adalah spekulasi. Fakta Alkitabiah adalah bahwa rencana Allah terlaksana dengan sempurna meskipun ada perlawanan dari kuasa kegelapan. Penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus adalah inti dari rencana keselamatan Allah yang tidak dapat digagalkan oleh apapun atau siapapun. Dan satu hal yang perlu diketahui bahwa iblis begitu menikmati kesakitan Yesus sebelum dan sesudah Yesus disalibkan. Ini menjadi bukti bahwa iblis tidak mengetahui rencana Tuhan atas semua ini. Dia menangis dan meronta terjebak oleh perbuatannya sendiri ketika Yesus mati. Demikian jawaban kali ini, terima kasih sudah mampir. Sampai bertemu di video lainnya dan tentunya masih di channel yang sama, dengan topik dan pembahasan berbeda. God bless you.